أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. Yang kami hormati guru kita, panutan kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Salahuddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap pengurus Pondok Pesantren Al-Mansuriyah, yang saya hormati segenap para tamu dari universitas di itu yang ditanyakan. Maka kebetulan di pondok ini alhamdulillah kita sedikit ada fasilitas yang kita siapkan untuk santri. Dan kelas 5 ini kami desain untuk sampai ke kelas 6 ini bisa menggunakan IT Pak Sufyan. Maka mereka tidak lulusan pesantren, saya berharap tidak gaptek, tidak oh iya ternyata pesantren itu bisanya agama aja. Ternyata ini diuji ketika alumni kita masuk ke UIN. Ini testimoni yang benar-benar valid. Yang pertama, mereka ada yang masuk ke pondok pesantren Samping Salam di samping UIN Pak Sofyan. Kemudian disuruh baca kitab kuning, dan dalam satu lingkungan itu ada alumni Gontor, ada alumni pesantren lain, semua nggak bisa. Nah, ketika yang dibaca kebetulan alumni kita, alumni Al-Mansuriyah, disuruh baca, ternyata bisa. Ditanya, alumni mana? Al-Mansuriyah. Di mana Al-Mansuriyah? Semuanya bingung. Nah, nggak tahu, nggak terkenal Al-Mansuriyah ya. Kalau misalkan mungkin pesantren-pesantren hebat ya, mungkin ada, tapi kita juga akan jadi hebat. Dan ternyata diperkenalkanlah di situ, di Pondok Pesantren Abdul Salam, dan sekarang udah jadi motor ya. Alhamdulillah alumni Al-Mansuriyah yang jago kitab kuningnya, anak yang testimoni itu satu. Boleh tepuk tangan. Kemudian yang kedua, masuk UIN lah kuliah dengan santri yang sama juga. Disuruh bikin paper sama dosennya, suruh bikin paper, jadwal presentasi. Ngumpullah dalam satu lingkup mahasiswa, bingung bagaimana bikin media ajar dengan metodologi PowerPoint. Dikasihlah satu modul, mereka suruh bikin. Nah, namanya di UIN kan basisnya dia presentasi. Ternyata orang-orang nggak bisa, dan ada beberapa pesantren yang belum pernah megang yang namanya komputer. Akhirnya tampillah santri Al-Mansuriyah. Kebetulan itu kerjaan dia di kelas 6 bikin PowerPoint. Karena kami dari kelas 6 ini, mereka belajar untuk metodologi pembelajaran adalah yang kami terapkan. Mereka membuat media ajar dengan menggunakan PowerPoint. Mereka yang mengajar berbasis sejajar atau tutor. Jadi mereka yang ngajar, mereka yang menyampaikan. Kalau dalam bahasa pesantrennya amal yang tadris. Nah, di sini ada program itu, Pak. Jadi kelas 6 itu wajib ngajar. Nah, kami dari teknologi informasi dan komunikasi membekali itu. Akhirnya dia bisa bikin media pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint. Alhamdulillah, sehingga sekarang alumni-alumni Al-Mansuriyah sedikit sudah punya wawasan bagaimana membuat media pembelajaran lewat media PowerPoint. Nah, ini kesempatan buat kita kelas 11. Sekarang ada yang saya lihat itu hybrid. Yang saya lihat itu teknologi informasi yang di BSI itu sudah benar-benar jauh dibanding kita. Mereka nggak usah lagi pakai pakai tulis, semua udah pensilnya udah hybrid semua. Kalau bahasa kita ya udah digitalisasi langsung. Ya, kemarin ya di kiri kanannya udah nggak ada lagi nih kayak tembok-tembok, semuanya udah basis TV. Dan saya lihat ruangannya, kalau kamu buka nanti bisa dijelaskan. Kenapa? Jadi kita boleh menghadap kemana aja. Yaitu digitalisasi. Maka alumni Al-Mansuriyah saya harapkan bisa mampu bahwa dengan era zaman sekarang ini
kita tidak hanya kenal teknologi handphone lewat manual, tapi yang sudah terorganisir dan ada pembelajarannya. Saya juga S1-nya waktu itu PAI di UIN, tapi saya ambil lagi S1 karena memang terkait dengan tunjangan yang sekarang harus linearitas, ya kuliah lagi S1 di informatika juga untuk memperkuat itu, sehingga ternyata menunjang untuk informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, pada hari ini kesempatan kita untuk mengambil ilmu dari dosen-dosen yang ada di sini untuk mendengarkan bagaimana sih teknologi informasi yang ada, bagaimana segi positif dan negatif, serta bagaimana cara menggunakan yang baik. Karena apalagi sekarang udah zamannya zaman digitalisasi, upload dikit di mana handphone cekrek, upload sehingga tak paham bagaimana itu manfaat buat orang lain apa tidak. Nah, mungkin nanti bisa dijembatani. Di media sosial itu lebih cepat dibanding dengan kita masih di sini, informasinya sudah di sana. Gitu. Jadi ini yang harus kita harapkan, apalagi anak santri-santren bisa mampu menggunakan IT sebagai sarana untuk kita menyebarkan dakwah. Bagaimana kita bisa tahu kehidupan di luar dengan media-media informasi dan komunikasi. Ini saya alami betul kemarin ketika saya keluar negeri. Saya cerita bagaimana cara menggunakan mesin cuci yang digital. Saya karena nggak ngerti Pak dengan bahasa Korea, semua tombol saya tekan semua karena nggak ada bahasa Inggrisnya. Akhirnya ya itu teknologi lebih cepat dibanding dengan yang lain. Tinggal kita Google, di YouTube sudah ada tutorialnya semua. Nah itu pembelajaran buat kita. Mudah-mudahan bisa menggunakan atau bisa memotivasi kita untuk bisa belajar tentang media yang akan nanti disampaikan di Pondok Pesantren Al-Mansuriyah. Dan kami harap tidak hanya pengabdian masyarakat saja, BSI mampu menjembatani dengan Pondok Pesantren Al-Mansuriyah di tahun yang akan datang. Bagi mereka yang mau melanjutkan ke sana, minimal harus menghubungi siapa. Apalagi kalau misalkan ada beasiswa buat santri, bisa tuh Pak. Saya senang betul karena santri-santri Al-Mansuriyah juga senang bisa kuliah nanti bergabung di Bina Sarana Informatika. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Mansuriyah, Bapak Kiai Haji Ahmad Salahuddin SAG, yang saya hormati Pakar Kurikulum Pesantren Bapak Haji Ade Mahmud PD, kemudian kepada para pengurus Pondok Pesantren Al-Mansuriyah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga adik-adik santri dan santriwan yang kami cintai. Yang pertama alhamdulillah ya, kami bersyukur Pak bisa datang ke tempat yang mulia ini, insyaallah tempat kita menimba ilmu bersama-sama ya. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Bapak Kiai beserta jajaran pengurus untuk bisa menerima kami ya, para dosen-dosen ini dari Universitas Bina Sarana Informatika yang nantinya hari ini dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Walevi, nanti paparannya mengenai media sosial, teknologi media sosial, karena teknologi ini yang saat ini memang berkembang sangat cepat ya. Nah kemudian juga ya kami mewakili beberapa panitia, mohon maaf mungkin ada beberapa memang yang hari ini kebetulan tidak hadir ya, karena juga berbenturan dengan kegiatan. Jadi ada kegiatan juga dosen-dosen lain yang hari ini berbarengan, sehingga ada yang memang tidak bisa hadir dan
biasanya kita lebih banyak dari ini untuk panitia. Nah, kemudian juga kami juga mohon maaf kalau misalkan ada dalam selama proses kegiatan pengabdian masyarakat ini ada yang kurang ya, selama penyampaian mungkin ada yang dalam penyajian hal yang lainnya mohon dimaklumi. Kemudian nanti kalau misalnya ada ya, rekan-rekan santri yang nanti ada pertanyaan nih kepada presenternya, silakan ditanyakan aja. Jadi ya sedikit saya sampaikan ya profil izin ya Pak Kiai ya, profil SPSI ini. Jadi kita memang baru pertama kali datang ke Pondok Pesantren Al-Mansuriyah ya, dan santri dan santriwatinya luar biasa, cukup banyak juga kita lihat ya. Dan saya jujur juga sebagai orang Semarang ya, Mas Jadi baru kesini gitu ya. Saya baru kesini 2016 ya, alhamdulillah saya bisa kesini begitu ya Pondok Pesantren Al-Mansuriyah. Nah, jadi base ini kami universitas di dasar informatika, kita punya beberapa fakultas juga ya. Salah satunya ada fakultas teknologi informasi, kemudian manajemen, ekonomi bisnis, bahasa, kemudian komunikasi, dan juga beberapa fakultas lain. Karena memang BSI identiknya dengan teknologi informasi, jika yang paparan kita hari ini kebetulan mengenai teknologi informasi. Seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu karena kita juga masih ada beberapa rangkaian acara lagi. Jadi silakan materinya disimak, kalau ada yang ditanyakan silakan, tidak usah ragu untuk menanyakan. Karena presenternya juga sudah syarat dengan pengalaman di bidang IT, begitu. Ya. Dari kami itu saja untuk sebutan dari saya, mewakili panitia-panitia yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan banyak kenikmatan, terutama nikmat kesehatan. Pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Yang tadinya belum kenal mungkin jadi kenal dengan Universitas Bina Sarana Informatika, dan kami pun yang tadinya belum paham atau belum kenal dengan Pondok Al-Mansuriyah jadi tahu. Selawat dari jumlah populasi di seluruh dunia rata-rata sudah kenal Facebook ya. Kedua, YouTube. Nah, ini pasti sudah kenal YouTube ya. Iya. Anak saya juga itu pengalaman pribadi ya, yang masih kelas 1 SD itu kalau YouTube sering buka yang tentang berbahasa Inggris. Saya juga bingung, dia ngerti atau enggak. Ketika dia ngomong bahasa Inggris ternyata lebih lancar, lebih fasih. Bilang air, water drink. Saya bilang itu warna merah, bukan red. Jadi ketika saya ajak bahasa Indonesia, dia langsung ajak bahasa Inggris. Jadi anak-anak zaman sekarang ternyata menurut penelitian itu belajarnya bisa multitasking ya Pak Ustadz ya, multitasking. Jadi bisa dalam satu kondisi bisa 3 hal fokus. Jadi misalnya kita sedang main handphone, di depan ada kitab, di samping ada buku. Dalam waktu bersamaan itu bisa kita pelajari. Jadi itu namanya dikenal dengan multitasking. Jadi bisa mengerjakan banyak hal dalam satu kondisi. Beda dengan zaman dulu ya, ketika megang buku atau kitab fokus ke kitab. Tapi kalau sekarang itu coba perhatikan, ketika anak-anak atau apalagi adik-adik santri santriwati sering pasti ya, ketika megang HP di depan buku, di sampingnya ada kitab, pasti pada akhirnya akan mengerti ya. Dan yang
lebih menarik lagi ketika ngobrol ya. Kita ngobrol misalnya, itu bisa kita maknai semua, bisa kita mengerti atau bisa kita nge semua. Jadi ketika si A ngobrol, si B ngobrol, kita mengerti apa maksud tujuannya, kita paham. Jadi itu istilahnya multitasking. Jadi tidak hanya pada satu kondisi. Jadi kita tidak memperhatikan misalnya fokus pada buku, tapi yang lain kita gagal fokusnya. Nah itu kelebihan dari anak-anak zaman sekarang. Mungkin karena terbantu oleh teknologi informasi ya.